Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah yang melimpah atas setiap kami. Kami menikmati setiap kasih setia-Mu sampai detik ini dalam hidup kami, Tuhan. Kami menikmati setiap anugerah-Mu sampai detik ini dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami bawa setiap pujian kami, rasa syukur, rasa kagum kami, kebanggaan kami kepada Yesus satu-satunya Tuhan yang memelihara hidup kami dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan Kau di tempat ini, ditinggikan Kau di tempat ini. Dengan setiap nyanyian, dengan setiap korban syukur kami, maka datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang siap bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri doa lain bagi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang mengucap kebaikan Tuhan, berapa baik
Yesus sumber sukacita kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap melangkah maju, sebab Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Jangan pandang ke belakang, namanya melangkah maju, mesti lihat ke depan. Yang sepakat katakan amin. Sebab kita punya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Walau keadaan kami gak baik, tapi rencana-Mu yang terbaik. Walau yang kami lihat tidak baik, tapi rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percayakan rencana-Mu terbaik bagiku. Amin. Terima kasih Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Nyanyi dengan iman dan semangat Bapak Ibu. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku.
biar ada kasih yang semakin bergelora untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Biar kasih yang semula itu tetap ada dalam hidup, yang menggebu-gebu mencari hadirat Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari, mereka pasti menemukan. Mari cari Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui, Bapak Ibu. Inala pakara la bayar shikara.
Bapak Ibu. Ya, kita sound systemnya manual. Saya lumayan biasa di depan kelas kayak begini, jadi nggak masalah. Ya, karena biarlah semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita tidak melihat apa yang di depan kita, hambatan atau apapun itu. Kita melihat jauh di belakang sana, tangan Tuhan selalu bekerja di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya berterima kasih kepada tim worship tadi, Ibu worship leader, Bu Tiwi, Kak Muriam, Bang Raja, Kak Mi, Kak Erdi, para singer, Kak Rizwita dan Kak Lani. Serta terima kasih Pak Gembala memberikan kesempatan kepercayaan pada saya untuk melayani Tuhan dan melayani jemaatnya di tempat ini, membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya minta tolong ke slide khotbah. Jadi pada bulan ini kita membahas pribadi yang hidup dalam iman, man of God, pribadi yang hidup di dalam iman. Nah, para pembicara di bulan ini diberikan kebebasan untuk menentukan temanya, sehingga tidak ada alasan tidak siap. Jadi di minggu yang pertama Pak Gembala sudah membahas tentang kalos ergon. Ini saya kalau nggak ngomong lupa lagi. Kemarin bahas apa? Kalos ergon. Kemudian maka di minggu ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan tentang iman juga. Ya, saya beri judul Iman yang Amin. Katakan dengan saya, 1, 2, 3. Iman. Amin. Ya kayak judul film ya. Seiman tapi tidak seamin, seamin tapi tidak seiman. Tapi kita akan bahas itu, kita mau bahas iman yang amin. Ya, di dalam tema bulan ini pribadi yang hidup di dalam iman. Ya, ini QR code. Kalau jadi slide-slide khotbah saya taruh di dalam folder ini. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, isinya cuma PDF khotbah. Ya, nggak ada yang lain-lain, cuma PDF khotbah. Foto saya juga nggak ada. Ya, jadi cuma slide khotbah aja. Karena yang penting adalah kebenaran firman-Nya. Ya, jadi ini untuk slide-slide khotbah. Nah, saya undang Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 3 poin yang mau sampaikan di khotbah hari ini. Ada tentang man of God. 1, God's way, bukan rancangan saya, bukan jalan saya. Yang kedua, selfless faith, kasihi Tuhan, kasihi sesama. Yang ketiga, His glory, bukan kemuliaan saya. Jadi pertama itu God's way, not my way, not everyone's way, but God's way. Ya, jalan Tuhan, cara Tuhan. Sebetulnya dari ayatnya rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Kemudian selfless faith, ya, bukan my faith, bukan selalu ke saya. Kemudian His glory, not my glory. 3 ini yang saya bahas, bahwa inilah iman yang amin. Nah, mari kita bacakan 1 ayat tentang iman. Saya rindu supaya iman bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 1 ya. Pengertian tentang iman. Apa sih iman itu? Nah, untuk menyelami tentang iman, nah saya lihat bahasa asli tentang iman, ya, bahasa Ibrani untuk pisteo. Nah, pisteo itu muncul di beberapa kisah yang ada Tuhan Yesus di sana. Kisah yang cukup nempel di kepala saya adalah ketika Tuhan Yesus di dalam perahu. Dia lagi tidur, kemudian datang badai. Murid-muridnya ketakutan. Tuhan, kenapa engkau tidur? Tidak pedulikah engkau kalau kami celaka? Kemudian Tuhan Yesus kebangun, terganggu. Dia bentak itu badai.
badainya reda, baru muncullah istilah pisteo ini ya, dipercaya itu ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini iman yang muncul di dalam peristiwa itu. Kenapa kamu gak punya iman? Tuhan Yesus protes sama mereka. Ini kira-kira gambarannya ya. Nah ini kalau penuh iman nih, di tengah badai tidur ya. Di tengah badai tidur dia. Kenapa? Kenapa di tengah badai tidur? Dia percaya pada pemeliharaan Bapaknya. Tiap-tiap kita adalah anak-anak Allah. Jadi pasti kita dipelihara. Nah, sepercaya apa kita pada pemeliharaannya menentukan kualitas tidur kita. Ya. Kalau penuh dengan kekhawatiran, apakah enak tidurnya? Makanya jangan khawatir. Iman kita bekerja di sana. Jadi kalau iman kita betul, benar, percaya pada pemeliharaan Allah, tidur kita berkualitas. Apapun yang terjadi, ya karena kita tetap butuh tidur. Ya bukan berarti kita lagi menghadapi badai terus kita jadi nggak perlu tidur. Kita tetap butuh istirahat. Nah ini ilustrasi ketika Tuhan Yesus mengusir badai. Kenapa badai bisa berhenti? Apakah semata-mata karena dia bentak? Tidak kan? Karena dia juga punya iman. Ya dia punya iman, maka badai itu diam. Ya kenapa dia lakukan itu? Dia mau tunjukkan sama murid-muridnya. Di depan kamu adalah saya yang buat alam semesta. Ya. Jadi seharusnya murid-muridnya tenang di dalam dia yang paling jago untuk menenangkan badai. Jadi dalam kondisi apapun badai yang menghadang kita, yuk iman kita bekerja. Amen. Tuhan akan hadirkan ini untuk saya. Ya, Tuhan tidak akan tinggal diam untuk membiarkan saya kena badai seperti itu. Kemudian ada lagi nih pengertian pisteo. Ketika Tuhan Yesus didatengin orang butanya bilang begini, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Sebenarnya kalau kita mau bahas itu cukup enak ya, bahwa ketika si orang buta bilang Yesus anak Daud, si orang buta ini mengakui bahwa itulah Mesias yang adalah anak Daud. Nah makanya Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Jadi dalam kondisi-kondisi di mana kita meminta, tentu kita nggak minta sembarang yang kita minta. Nanti saya akan bahas lebih rinci deh. Kita minta sesuatu yang berkenan, sesuatu yang dasar firman-Nya jelas. Maka iman kita bekerja sama dengan kuasa Tuhan. Maka yang tadinya buta melek. Ya. Nah ini gambarannya ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena Tuhan ingin semua orang melihat kemuliaan-Nya. Ya. Dia ingin kita melihat kemuliaan Tuhan. Nah ini yang saya mau bahas poin yang awal. Imanku, kalau lakukan imanku berkata. Nah kalau ini saya berkata, imanku Tuhan selalu bertanggung jawab atas hidupku. Melihat ini tidak mudah, tetapi ini terjadi. Bapak Ibu ada yang pernah lihat langsung presiden kita, Bapak Prabowo? Ada yang pernah lihat langsung? Nah kalau nggak pernah lihat langsung, apakah kalau nggak melihat presiden kita Prabowo, terus kita bilang kita nggak punya presiden? Jadi mau lihat mau nggak lihat, presiden kita tetap ada, tetap orang itu. Jadi Bapak Ibu mau lihat mau ngakuin mau nggak ngakuin, Tuhan tetap baik. Mau sudah tidak enak tuh. Mau keadaan baik, Tuhan tetap baik. Ya, kau baik walau keadaan tak baik. Kau baik walaupun yang kulihat semua tidak baik. Karena baik tidak baik bukan kita yang tentukan, tetapi kasih Tuhan yang tentukan. Dia selalu merancangkan yang baik. Jadi Tuhan selalu bertanggung jawab atas hidupku, hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nah, dalam Yesaya 55 ayat 9, ini ayat yang sering kita dengar ya. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ayat ini bilang, coba jangan semuanya dilihat dari kacamata kita manusia maunya apa. Lihat bahwa Tuhan punya rencana di belakang itu. Saya ambil kisah Yusuf. Yusuf marah-marah, kenapa saudara saya jual? Saya ini dijual bukan sama orang asing, saya dijual sama saudara saya sendiri. Coba kurang malang apa saya? Tetapi lama-kelamaan sampai berpuluh-puluh tahun, Yusuf ngomong begini, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak selalu kita pikirkan menurut. Kalau kita maunya jalannya cepet, kalau lagi ujian maunya nyontek nggak ketahuan. Maunya kan begitu, maunya. Tapi jalan Tuhan nggak begitu. Jalan Tuhan bikin pas nyontek ketahuan supaya kapok. Berikutnya dia belajar. Tuhan mau ajarin sesuatu. Kamu itu bukan anak gampang, kamu itu anak Allah semesta alam. Bagaimana Allah mau memberikan kecerdasan kalau yang mau dikasih nggak mau buka otaknya? Nah, itu cara Tuhan untuk membuat bahwa jalannya Tuhan pasti ajaib, pasti luar biasa. Ya, sehingga yang bekerja ini kan cuma di sekolah masalah contek-mencontek, di dalam bikin-bikin alat itu ngintip-ngintip paten orang, ngintip-ngintip hak cipta orang, terus ngumpet-ngumpet nggak bayar, itu kejadian juga. Ya, jadi sama aja. Nah, makanya Tuhan punya jalan membuat kita masuk di dalam rencananya yang ajaib. Nah, Tuhan yang kita sembah itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia mengenai kita. Demikian firman Tuhan. Nah, saya undang Bapak Ibu kita baca. Tapi yang kamu diganti dengan nama masing-masing. Kemudian ini ayat A-nya yang B. Nah, ini yang mu diganti nama masing-masing. Contohnya, sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai Jimmy. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Jimmy hari depan yang penuh harapan. Oke ya, kita ulang dari ganti dengan nama masing-masing, ganti juga dengan Tuhan. 1, 2, 3. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai Jimmy. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Jimmy hari depan yang penuh harapan. Kita dengar ini udah berkali-kali, tapi kita menuntut Tuhan untuk mengerjakan sesuai dengan cara kita. Ingat lagi ayat sebelumnya, jalan Tuhan sama jalan kita beda. Ya, jalan Tuhan dengan jalan kita beda. Ya, mau kita cepat belajar atau mau kita seumur hidup belajar, kita akan belajar jalan Tuhan tidak akan pernah sama. Nah, kemudian jadi marilah ya kita percaya dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ini terbatas, jadi kita tahu diri. Ya. Gak usah mikir tahun yang akan datang. Hari depan aja yang tahu persis itu nggak ada. Ya nggak ada yang tahu hari depan. Makanya jangan risaukan masa depan. Jadi saya nggak bilang kalau gitu jangan sekolah, nggak penting dengan masa depan. Jangan ikut asuransi, nggak penting dengan masa depan. Jangan investasi, nggak ikut masa depan. Nggak begitu. Ya, kita cuma dibilang jangan risau. Sekarang mari kita siapkan masa depan menurut cara-cara yang Tuhan setujui. Nah, ini yang penting. Jangan curiga sama Tuhan. He knows what he's doing. Saya mau cerita gini deh. Tiap bulan sebagian gaji saya diambil untuk BPJS. Tiap bulan otomatis tuh. Saya bisa merasa tidak adil. Ini nggak sesuai dengan yang saya mau kok. Tetapi itu cara Tuhan memelihara saya ke depan. Bukan saya bergantung pada BPJS. Ya. Tetapi itu cara Tuhan memelihara saya dan keluarga saya.
apakah BPJS berguna untuk saya? Enggak juga. Saya cuma sekali masuk rumah sakit. Saya alumni Wisma Atlet, Bapak Ibu. Edisi tahun 2021, satu keluarga. Saya alumni Wisma Atlet itu, COVID. Nah yang pakai keluarga saya. Terus apakah saya ngerasa, kalau gitu gak ada gunanya buat saya? Enggak, nanti saya terangin kenapa seperti itu. Nah kemudian lihat Allah pasti bekerja dalam segala perkara. Ketika dulu almarhumah mama saya pertama-tama itu BPJS tahun 2000 berapa gitu ya, sekitar 2010-an, dia dapat operasi jantung yang nilainya mungkin antara 100 sampai 200 juta hari-hari ini dengan ikut BPJS. Ya, jadi Tuhan tetap bekerja kok dalam segala perkara. Ketika saya merasa BPJS itu jadi beban, ternyata enggak. Nah kita lihat yang kedua, imanku, kuasa di dalam diriku tidak semata-mata untuk keinginanku. Nah ini kita melihat ya, selfless faith, iman yang gak cuma mikir diri sendiri. Di 1 Korintus 10 ayat 24 bilang begini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau Alkitab bilang jangan, ya jangan. Ini saya mau tanya nih, misalkan jangan membunuh, terjadi nggak pembunuhan? Terjadi. Apakah Tuhan menghendaki ada pembunuhan? Enggak, dibilang jangan, masih dilakukan juga. Jangan mencuri. Ada terjadi nggak pencurian? Terjadi. Ya kalau terjadi bukan berarti Tuhan izinkan. Kalau dibilang jangan ya jangan. Kalau melakukan ada efek sampingnya. Itu Daud tuh membunuh gini. Biasa-biasa aja. Kenapa yang bangun bait suci bukan Daud tapi Salomo? Karena apa yang dilakukan Daud tetap diberikan konsekuensinya. Jadi Tuhan kita adil. Kalau dibilang jangan. Nah, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi kita diajar untuk mikir yang lain. Kalau kita mikir orang lain mikirin kita. Nah kita lihat nih, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saya balik ke BPJS yang tadi ya. Pas deh, tadi saya ngambil contoh BPJS. Kalau saya pikir saya bayar BPJS supaya nanti kalau saya sakit terus saya dapat fasilitas, itu jelas salah niatnya. Karena saya meletakkan masa depan saya pada BPJS. Kan Tuhan nggak bilang begitu. Yang pegang masa depan kita siapa? Tuhan, bukan BPJS. Jadi apa sih yang sebenarnya saya lakukan kalau saya bayar BPJS? Ini pengertian asuransi pada umumnya. Saya lagi bayarin orang lain saat ini yang dia lagi kemalangan. Gak cuma saya, ada ribuan jutaan orang yang bayar premi kecil-kecil itu untuk bantuin dia. Itu loh. Jadi Tuhan bantu jaminkan masa depan dengan BPJS, bukan BPJS yang nanti nyelamatin. Tapi sekarang kita lagi saling bertolong-tolongan dengan premi yang kecil-kecil itu. Jadi kalau saya pakai niat itu dan saya ikut dalam asuransi BPJS, saya nggak kesel. Saya nggak pakai tuh BPJS, saya nggak masuk rumah sakit, nggak ada gunanya saya bayar BPJS, karena gunanya bukan buat saya. Buat orang-orang yang lagi malam-malam ini, kemalangan ini, ditanggung oleh banyak orang. Nanti kalau saya kejadian kayak gitu, gantian saya ditanggung sama banyak orang. Kalau kita ikut melakukan sesuatu dengan pengertian yang benar, dan kita tahu Tuhan mendukung kita, lempeng kita. Jadi itu di dalam misalnya BPJS atau ikut investasi yang benar ya, bukan yang aneh-aneh. Nah, kalau misalkan ikut asuransi kemudian tiba-tiba nih ayat berikutnya ya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik tuh. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini balik pas tadi saya ngambil contoh BPJS. Kalau sebenarnya saya nggak bisa ya untuk nggak bayar BPJS, sudah otomatis diambil dari gaji. Tapi kalau misalnya saya bisa untuk motong supaya BPJS nggak kesetor, kan ada masalah tuh nanti di saya nggak bisa klaim. Kayak gitu, saya jemu bayar premi. Karena
merasa rugi. Padahal yang saya lakukan sebetulnya saya lagi menolong orang lain, bertolong-tolonganlah. Begitu saya bolong preminya, terus saya kenapa-napa, saya mau ngeklaim saya nggak bisa. Ini karena saya jemu dan saya lemah untuk bertolong-tolongan dengan orang lain. BPJS itu cuma kasus aja, contoh aja. Kita lakukan dengan yang lain juga sama. Ya. Jadi itu iman kita jangan kita letakkan untuk kita doang. Aku berdoa untuk kehidupanku, semoga aku kaya raya, sehat, panjang umur, diberkati. Semata-mata itu. Ayo kita berdoa untuk orang lain juga. Ya, hari-hari ini Tuhan goncangkan Indonesia luar biasa. Betul, saya tadi baru dapat di dalam doa. Wih, kefasikan udah mulai gak ada tempat di tanah ini. 74 kilo, tahu berita terbang? Dalam seminggu ini tiba-tiba berberita cepat sekali, 74 kilo. Itu kalau saya punya buat apa tuh? Saya bikin rica-rica. 74 kilo, 1 kilo aja udah, ini 74 kilo. Jadi Tuhan tuh lagi menjawab doa gereja-gereja yang bilang, dan apabila umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan memulihkan mereka. Jadi gereja yang berdoa dipulihkan. Apakah gereja aja yang dipulihkan? Ayatnya nggak berhenti di situ. Dan aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi nggak berlebihan ketika saya bilang pemulihan tanah ini, pemulihan bangsa ini, yang nentuin siapa? Gereja. Benar kan? Syarat bangsa ini dipulihkan apa? Gereja dipulihkan dulu. Karena Tuhan bilang begitu. Aku akan memulihkan mereka dan memulihkan negeri mereka. Gak perlu nunggu semuanya bertobat. Ketika gereja dipulihkan, ini langsung dipulihkan semua. Jadi ketika saya lihat, Tuhan goncangkan Indonesia, Tuhan lagi mulai pulihkan Indonesia, karena Tuhan sudah mulai pulihkan gereja duluan yang dapat. Ya kita ini. Ya kalau saya cerita bagaimana kacaunya kehidupan saya, terus saya bisa kayak begini. Saya bukan mau cerita apa-apa, saya mau bilang Tuhan itu baik loh. Bukan cuma saya. Tahu Harun nggak, saudaranya Musa? Harun tuh imam besar. Kapan dia jadi jabatan imam besar? Padahal dosanya ada. Dia yang memimpin Israel menyembah anak lembu emas, coba. Kayak gitu jadi imam besar. Ya kalau Harun aja begitu, dikasihinya awalnya kita. Musa habis bunuh orang kabur, nggak pernah bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi Tuhan angkat. Jadi orang-orang ini punya iman bukan untuk dirinya aja, untuk bangsanya. Jadi kalau kita berdoa, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang gitu, Tuhan pulihkan kita dan Tuhan pulihkan sekitar kita. Ya, di Kisah Para Rasul, bertobatlah engkau, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi sebegitu baiknya Tuhan, kita dulu yang Dia mau pulihkan gitu. Jadi kita sebagai gereja sebagai organisasi, maupun gereja sebagai orang-orang, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Jadi mari kita dipulihkan. Kita doakan semua gereja-gereja yang lain. Kita kerja sama. Iblis pasti gak senang dengan kesatuan gereja-gereja, dengan bagaimana gereja-gereja udah mulai bangkit. Karena Indonesia pasti akan pulih. Dan kalau Indonesia mulai pulih, Yerusalem tinggal tunggu waktu. Mulai dari timur merambat kemana-mana. Jadi janganlah jemu berbuat baik, karena kita sudah, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi berbuat baik. Kalau lagi di sekolah saya suka bantu kawan-kawan saya. Kita mau ujian 2 minggu lagi. Mau belajar gak? Kalau mau belajar, gua ke kosan dulu. Kita belajar sama-sama. Kenapa saya sebaik itu? Kalau enggak nanti pas ujian dia nanya-nanya saya. Ganggu banget itu. Maka setiap kali ujian, saya memilih datang terlambat sedikit, 5 menit.
Karena kalau datang 5 menit terlambat, kursi yang tersisa tinggal kursi yang paling depan. Itu cara saya menjaga kekudusan selama saya sekolah. Dan saya bersaksi, kalau kau benar di dalam studi, Tuhan angkat kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ya harus alamin, baru yang ngomongnya enak gitu. Ada amin. Saya percaya ya, generasinya Tuhan, bahkan ada yang bilang generasi Yeremia, itu akan sejujur itu dan sekuat itu, dan dia akan jadi generasi yang punya power, dan dia jadi kebanggaan negerinya, Indonesia. Jadi imanku tidak egois. Tuhan karuniakan kita kuasa, maka hidup tidak berpusat pada diri sendiri. Jadi doa-doa kita gak cuma untuk kita sendiri. Ayo kita doain orang-orang yang membutuhkan tanpa dia minta. Ayo kita doain kebaikan untuk dia tanpa kita minta. Nah tadi itu kalau kita menjalani apapun dengan pengertian yang benar, itu kita enak. Ketika kita menjalani, contohnya tadi BPJS dengan pengertian yang benar, kita lagi nggak mengamankan nanti ke depan kita dapat klaim, bisa klaim, bukan. Kita lagi ngomongin orang-orang yang lain. Kemudian misalnya investasi saham, kita lagi, oh saya ini lagi nanam modal. Ya, jadi kita balikin ke pengertian yang benar. Kemudian kita investasikan misalnya harta kita, uang kita ke dalam bentuk katakanlah logam mulia, batu mulia. Kenapa kita lakukan itu? Nah, saya ingat tuh khotbahnya Bu Tiwi itu tentang talenta. Ya, nggak boleh didiamin, harus diputer. Ya, si orang itu kan bilang, kenapa kamu nggak berikan kepada orang yang menjalankan uang? Berarti Tuhan nggak suka talenta atau apapun yang ada di kita didiemin doang, diputar. Ya sudah, silakanlah. Jadi investasilah logam mulia, investasilah batu mulia. Ya, saya kasih bocoran sedikit tentang teknologi ya. Kita sudah mulai bisa bikin intan buatan. Jadi kalau investasi dalam bentuk intan, wah, udah lama umurnya aja. Ya, untuk mata bor intan dibuat, makanya kalau logam mulia masih nggak ada yang bisa buat lah. Nah, kenapa logam mulia jadi sarana investasi? Karena langka. Kalau dia banyak ya nggak jadi sarana investasi. Ya, kita berjalan dengan pengertian yang benar. Masa depan kita tetap kita serahkan pada Tuhan. Tapi masa sekarang kita turutin yang Tuhan mau. Kita berbuat baik, kita nggak jemu-jemu dengan perbuatan baik kita. Ya, akibatnya Tuhan menggunakan apa yang kita tabur di masa ini untuk mengamankan masa depan. Ya, firman Tuhan bilang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Amin. Jadi tabur kebaikan, tabur kebaikan, tabur kebaikan. Jangan pelit. Ketika saya disiplin persembahan di gereja, saya jadi bisa disiplin pajak. Dan nggak perlu sampai dikejar-kejar untuk disiplin pajak. Ya udah. Karena Tuhan benar-benar lepaskan kita dari keterikatan sama harta. Ya. Jadi itu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini imanku, aku nggak memusikkan kemuliaanku. Saya undang imam musik. Kita mau tutup ibadah ya. Tutup ibadah lagi maksudnya. Mau satu teduh tutup khotbah yang saya lewati. Walaupun khotbahnya nggak banyak, saya berharap saya nggak bisa kayak stand up comedy ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita lagi butuh hiburan, kita ke YouTube bukanya stand up comedy. Jadi ketawa, nggak usah belajar apa-apa, enak kan? Tapi kalau dari khotbah kita tarik sesuatu yang firman Tuhan. Jadi saya berdoa Roh Kudus yang lanjutkan. Gitu. Maka iman yang amin itu adalah iman kepada satu-satunya Tuhan yang bantu kita berbuat baik, ya, yang bantu menjamin masa depan kita, yang bantu kita benar hari demi hari. Amin. Satu-satunya.
Tuhan, terima kasih. Lepaskan kami dari segala kebanggaan. Biar kami bergantung pada satu-satunya Allah yang benar. Mari ajar kami supaya tidak takut menghadapi apa yang harus kami derita. Engkau menemani jemaat di Smyrna, Engkau juga menemani kami. Tuhan, biar kami tidak melihat apa yang menghambat, tapi kami terlatih melihat tangan Tuhan di balik segala hambatan. Engkau mengizinkan hambatan. Bahkan firman-Mu berkata, di mana ada pelanggaran bertambah-tambah, di situ karunia berlimpah-limpah. Kami percaya pemulihan meliputi kami dan segenap bangsa ini, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang mampu memulihkan di dalam keluarga kami, yang mampu memulihkan di dalam lingkungan kami berada, Tuhan, di lingkungan kami tinggal. Biarlah segala kebajikan mengikuti kami dan kami mampu menghadirkan buah-buah kebajikan, Tuhan. Biarlah buah Roh-Mu keluar dan menjadi identitas kami, menghasilkan buah Roh di dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau saja yang punya kemuliaan dan bukan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan kami jalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, terima kasih banyak buat hamba-Nya yang luar biasa, Bapak Jenny Mulyadi, atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tiba saatnya kita rindu memberkati pekerjaan Tuhan tempat dengan persembahan. Mari siapa persembahan kepada petugas, saya persilakan dan kita kembali bersatu hati di dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah dibentangkan atas tempat ini, Tuhan. Mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, agar hidup kami berkenan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan lewat kehidupan kami ada banyak orang-orang boleh diberkati, ada banyak orang-orang boleh mengenal Kristus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kehidupan setiap kami. Terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Jenny Mulyadi, Tuhan, dengan setiap hal yang dia lakukan dalam usaha pekerjaannya, bahkan keluarganya, diberkati berlimpah-limpah. Kami rindu menabur di tempat ini, Tuhan, dalam pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Kami tahu setiap benih yang kami tabur adalah benih yang di tanah yang subur. Kami percaya setiap benih yang kami tabur, Tuhan yang memberi pertumbuhan dalam usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, lakukan dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam usaha kami terlalu yakin dan percaya Tuhan pasti membuatnya berhasil, bahkan beruntung. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah pulang dengan tangan yang hampa. Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesusku yang baik. Mari setiap kita yang siap memberi dengan rasa syukur, sama-sama katakan amin. Nama Tuhan sambil bersama dijalankan, saya akan membacakan beberapa watas pekan. Nama Tuhan, saya mewakili Gembala Jemaat serta pengerja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jenny Mulyadi untuk menyampaikan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Gereja melayani penyerahan anak, baptisan air, konseling, bimbingan pranikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain. Pelayanan rumah sakit, pelayanan kedukaan, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa CKI Bethlehem Tanjung Priok diadakan setiap Jumat malam di tempat ini jam 7 malam. Mari kami mengundang untuk dapat sama-sama berdoa di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan diakonia, pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening gereja atau di belakang saya. Gereja juga punya koperasi, dan bagi Bapak Ibu yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari atau yang punya usaha dapat menghubungi Ibu Esther. Ibadah raya minggu depan disertai ibadah sekolah minggu 19 Juli 2026 di jam yang sama di tempat ini. Jangan lupa hadir.
Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat kepada petugas. Saya persilakan. Iya Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaatan, saya akan sambut anak-anak cantikku yang di belakang. Selamat datang semuanya yang baju biru, baju selamat datang di GKI Bethlehem. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan, yang akan memberikan kelegaan akan setiap kami ya Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, yang akan memberikan kekuatan atas kami ya Tuhan. Dan kami juga percaya Roh tetap bekerja ya Tuhan atas kami. Saat kami haus Tuhan, Engkau memberi kami minum. Saat kami lapar Tuhan, Engkau memberi kami makan. Saat kami lemah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan buat benih firman-Mu ya Allah, yang mengingatkan kami Tuhan atas iman kami ya Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, iman kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik dalam setiap keadaan yang tidak baik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami ya Tuhan, karena rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan atas kami ya semua. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan terus bergerak atas kami dan terus berakar, bertumbuh bahkan berbuah atas kami ya Tuhan. Karena firman yang sudah disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan bertumbuh dan bekerja akan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan iya dan amin atas kami ya Tuhan. Bekerjalah Engkau seluas-luasnya atas kami ya Tuhan, karena tubuh jiwa roh kami adalah miliknya Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Jimmy Mulyadi, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangganya, di dalam segala apapun yang dia lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan Pak Jimmy Mulyadi. Engkau yang memberikan pengertian, Engkau yang terus Tuhan menuntun Pak Jimmy Tuhan dengan kehendak-kehendak-Mu yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan Pak Jimmy ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu Tuhan selalu baik atas hamba-Mu Pak Jimmy ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau terus Tuhan atas kehidupan Pak Jimmy ya Tuhan. Karena mulai hari ini bahkan selama-lamanya, hidup Pak Jimmy bukan Pak Jimmy lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya rumah tangga ini diberkati Tuhan. Rumah tangga ini Tuhan selalu ada di dalam perkenanannya Tuhan. Rumah tangga Pak Jimmy selalu ada kemuliaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan
keluarga besar Pak Jimmy ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, kemanapun hamba-Mu beraktivitas, tangan kasih Tuhan gak pernah meninggalkan Pak Jimmy. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati kehidupannya. Apa yang direncanakan, apa yang saat ini didoakan Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau menggenapi dengan sesuai janji-janji-Mu yang Tuhan sudah taruh di dalam hati Pak Jimmy ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kau memberkati kedua anaknya ya Tuhan dalam studinya. Kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh harapan ada di Darren dan Elo ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati istri, anak-anak, cucu dan mantu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus pakai hamba-Mu untuk memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang yang ada. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati setiap pekerja di tempat ini ya Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada malam hari ini, untuk worship leader, singer, tim musik, kameramen Tuhan, multimedia, guru sekolah minggu, asyir, baca warta Tuhan Yesus, pendoa sapaan, kami semua Tuhan yang ambil bagian pada pekerjaan Tuhan malam hari ini, tak satu pun kami ya Tuhan yang terlewat oleh berkat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, iman kami melihat bahwa Tuhan yang kami sembah dan kami sapa di dalam anak-Mu yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Karena pembelaan-Mu sempurna akan setiap kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Setiap lumbung-lumbung kami ya Tuhan terpenuhi dengan berkat-Mu ya Jesus. Terima kasih Bapa. Juga berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, setiap jemaat Tuhan. Mereka juga tidak berkekurangan Tuhan. Mereka berkelimpahan kasih-Mu. Mereka berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan secara jasmani dan rohani mereka ya Allah. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Roh-Mu bekerja Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau terus ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati anak cucu mereka Tuhan. Karena anak cucu orang benar tidak meminta-minta roti, tapi mereka akan membagikan roti itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mereka punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan mereka akan mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Karena saat ini Tuhan Roh-Mu bekerja atas setiap kami ya Tuhan, baik di tempat ini maupun nanti kami pulang Tuhan. Roh-Mu tetap bekerja akan kami ya Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami ya Tuhan, Engkau yang menyegarkan kami, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Kami percaya Tuhan, visi gereja-Mu Tuhan tahun ini, Man of God itu ada pada kami. Kami tahu Tuhan, kami miliknya Tuhan. Kami orang-orangnya Tuhan. Dan kami percaya, kami tahu Tuhan, dan kami mendengar kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami melihat apa yang Tuhan mau dan mendengar apa yang Tuhan bicarakan atas kami. Beri kepekaan atas kami semua Tuhan akan visi-misi gereja di tempat ini, agar kami boleh ada di dalam rencana Tuhan, boleh ada di dalam suatu rencananya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ketua sinode kami, ketua korbil kami Tuhan, penasehat
Korwil, kami percaya setiap anak-anakmu Tuhan, hamba-hambamu yang ada di dalam Korwil JKI Tuhan. Mereka adalah orang-orang ya Tuhan yang Tuhan tempatkan di satu sinode JKI ya Tuhan, yang akan menghimpun setiap anak-anak Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Satu rencana yang baik untuk sinode JKI akan membuat rencana kami Tuhan Yesus di bulan November. Kami percaya Tuhan juga memberkatinya agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Damailah Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Dan kami katakan apapun yang kami dengar hari-hari ini akan bangsa kami. Bapak, Engkaulah pembela bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ya Aba. Celingkan mata rohani mereka ya Tuhan. Hikmat-Mu turun atas mereka ya Aba. Kebijaksanaan-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berdiri atas bangsa kami Indonesia. Terjadilah dalam segala sesuatu menjadi baik adanya atas bangsa kami. Ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada kemenangan di dalam segala aspek bangsa kami ya Aba. Engkau yang merevival bangsa kami Tuhan. Engkau yang bergerak atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kau memberkati Tuhan untuk RT RW setempat atas gereja di tempat ini. Dalam kehidupan mereka Tuhan berkati. Sebagai pemimpin wilayah RT setempat di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati Bu RT, Pak RW ya Tuhan. Dan setiap dalam kepemimpinannya mereka juga bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami ini Tuhan, seperti doa yang Tuhan ajarkan atas kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar berkat damai sejahtera